kita udah bersama seseorang selama 8 tahun, dia tuh bakal jadi teman hidup kita. Ini status kita apa? Bosan itu wajar sih. Tapi kalau tiba-tiba udahan, itu namanya kurang ajar sih menurut gue. Hai semuanya, selamat datang di podcast Kelima Tinggal. Semoga setelah mendengar ini, luka yang telah lama kau pendam sendiri dapat segera terobati. Oke semuanya, kembali lagi di podcast Kelima Tinggal. Kali ini ada sebuah cerita dari teman gue ya. Cerita pas dia masih di pesantren. Jadi ceritanya dia ini tuh ditinggalin. Nggak ada yang diputusin, tapi secara nggak langsung gitu sama mantannya dulu. Pakai alasan klasik gitu lah. Jadi mantannya tuh bilang, gue mau fokus ini itu dulu ya. Iya, basi sih kalau kata gue alasan kayak gitu. Padahal tinggal bilang aja ya kan kalau bosen mah. Ya emang sih cerita lama pas awal mulanya katanya pas SMP. Tapi kisah ini tuh yang seru berlanjut selama 5 tahun cuy. Oke deh, gak usah kebanyakan bacot ya. Langsung aja kita simak sama-sama ceritanya. Alasan lo basi. Kalau kita udah bersama seseorang selama 8 tahun, dia tuh bakal jadi teman hidup kita. Ini status kita apa? Bosan itu wajar sih. Tapi kalau tiba-tiba udahan, itu namanya kurang ajar sih menurut gue. Hai semuanya, selamat datang di podcast Kelima Tinggal. Semoga setelah mendengar ini, luka yang telah lama kau pendam sendiri dapat segera terobati. Oke semuanya, kembali lagi di podcast Kelima Tinggal. Kali ini ada sebuah cerita dari teman gue ya. Cerita pas dia masih di pesantren. Jadi ceritanya dia ini tuh ditinggalin. Nggak ada yang diputusin, tapi secara nggak langsung gitu sama mantannya dulu. Pakai alasan klasik gitu lah. Jadi mantannya tuh bilang, gue mau fokus ini itu dulu ya. Iya, basi sih kalau kata gue alasan kayak gitu. Padahal tinggal bilang aja ya kan kalau bosen mah. Ya emang sih cerita lama pas awal mulanya katanya pas SMP. Tapi kisah ini tuh yang seru berlanjut selama 5 tahun cuy. Oke deh, gak usah kebanyakan bacot ya. Langsung aja kita simak sama-sama ceritanya. Alasan lo basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Lukmanul Hakim, biasa dipanggil Lukim. Nah di podcast kali ini gue pengen membagikan cerita gue nih tentang percintaan lah, yang mungkin juga dialami sama beberapa dari kalian gitu. Nah langsung aja. Jadi ini awal mula ceritanya dimulai di bangku 1 SMP. Gila masih bocil banget ya kan, masih bocil banget. Nah di situ gue tuh dulu orangnya cukup tertutup lah. Gue nggak bisa bersosialisasi, temen gue dikit, dan ya begitulah. Ya kalau orang bilang mungkin introvert gitu. Beda sama gue yang sekarang, nggak tahu kenapa dah. Sekarang mah patilan gitu kan. Nah kalau dulu itu, gue punya temen nih. Gue punya temen, dia kenalan gue karena kita sering main futsal bareng. Udah sebatas itu doang. Dan karena gue cuek, jadi gue nggak mau banyak tahu tentang dia gitu kan. Sampai akhirnya dia cerita, dia tuh lagi deketin cewek, sebut aja si N. Nah dia deketin cewek, dia cerita ke gue. Nah karena gue nggak tahu gitu kan, gue nggak ada pengalaman juga, ya paling gue ngomong, ya paling gitu kali cewek, namanya juga cewek, ya emang kayak gitu kali, ya paling gitu doang, gue sekedar ngasih sarannya gitu kan. Nah sampai akhirnya singkat cerita gitu kan, gue tuh tiba-tiba dapet surat. Zaman dulu itu kan, zaman gue SMP itu main-mainannya surat gitu kan. Nah jadi ada tiba-tiba gue dapet surat. Gue kaget dong, gue gak kenal siapa-siapa, kata gue, kok tiba-tiba ada surat. Pas gue buka, ternyata dari si N gitu kan, kaget lah gue. Gue buka, gue baca dulu. Oh dia nanyain teman gue ini, tapi di situ nggak langsung gue jawab, karena gue mikirnya nggak enak aja gitu kan, takutnya teman gue mikir yang enggak, nanti jadi selek gitu. Dan salahnya gue di sana, gue nggak cerita ke teman gue ini bahwa gue dapet surat gitu, tapi gue diemin doang. Sampai nggak berapa lama gue dapet surat lagi tuh yang kedua. Di situ dia nanyain lagi gitu, si N gimana. Akhirnya karena gue gak enak juga, dan salahnya gue lagi gue nggak ngomong dulu ke teman gue ini, gue jawab lah itu surat gitu kan. Gue jelasin gue kenal sama teman gue ini ya sebatas teman futsal aja, kata gue nggak tahu banyak tentang dia, gue nggak tahu apa-apa tentang dia selain futsal gitu. Terus udah tuh. Nah berjalannya waktu gitu kan, kok gue jadi sering dapat surat gitu dari dia, tapi ngebahas teman gue ini mulu sih.
Dan salahnya gue lagi-lagi gue nggak ngomong ke temen gue gitu loh. Jadi emang bener komunikasi itu paling penting. Nah di situ salahnya gue nggak komunikasi ya kan. Akhirnya ya udahlah, gue jawabin sampai kita udah liburan semester 1 lah, pas kelas 7 kan, liburan semester 1. Di situ gue nggak tahu tiba-tiba dia dapet Facebook gue gitu. Dulu kan masih main Facebook ya kan, Messenger gitu kan. Akhirnya udah dia tiba-tiba nge-add gue gitu kan, add friend gue. Terus kata gue kok kayak kenal gitu kan ini orang. Akhirnya ya udahlah gue konfirm tuh. Terus dia ngechat duluan. Dia apa gue ya? Lupa gue. Kok nggak salah dia deh. Dia ngechat duluan, nanyain lagi gitu, ingat gue lah gitu kan, biasa lah. Terus dia nanyain N lagi. Udah, kita pertama-tama itu ya sebatas cerita tentang temen gue ini gitu loh. Jadi si N cerita temen gue itu gimana gitu, terus juga kenapa sih dia jutek atau segala macem gitu. Akhirnya ya udah, gue juga kan awalnya mikir ya udah gitu kan, karena dari dulu gue seneng main game, jadi ya udah gitu, gue nomor 2-in dia lah, karena nggak penting juga menurut gue kan, gue nggak interest juga ke dia gitu. Nah terus udah tuh gue kacangin, sering banget gue kacangin, gue jawab chat lama segala macem, sampai pas pengen masuk semester 2 lah, pengen masuk semester 2, 3 hari sebelum libur selesai dia ngechat gue gitu, lu kenapa sih katanya kan, lu orang-orang pada caper ke gua segala macem. Dia pede banget tuh, emang kebetulan dia banyak yang ngincer lah gitu, nggak cuma teman seangkatan gua, kakak kelas juga banyak gitu yang ngincer dia. Di situ dia ngomong, lu kenapa sih katanya, di saat banyak orang yang ngincer gua tapi lu malah nyolot ke gua kata dia. Terus gua bilang lah, gua mau begini kata gua, ya mau digimanain kata gua, lagian gua nggak kenal lu, gua tahu lu dari temen gua ini gitu kan. Lagian lu kan ngechat gue nanyain temen gue, ya kalau kalau gue nggak bisa jawab ya ngapain gue jawab, dulu gue gituin. Terus itu udah tuh, udah dirit doang kan sama dia. Akhirnya ya udah, tiba-tiba dia tuh tahu gitu ulang tahun gue, terus klub kesukaan gue, terus dia tahu ya banyak lah, dia banyak tahu tentang gue. Sampai akhirnya pas 11 Agustus pas gue ulang tahun gitu kan, tiba-tiba gue dapet kiriman gitu loh, gue dapet paket isinya jersey Real Madrid gitu, angka 11, namanya Hakim. Lah kata gue, nih orang tahu dari mana gitu kan, gue suka Madrid, terus juga gue lahir 11 Agustus ya kan. Nah di situ gue kaget tuh, cuman gue tahu kan siapa lagi nih yang bakal ngirim gitu kan. Nah kebetulan dia besoknya ngasih surat ke gue, gimana katanya bajunya, bagus nggak dipakai ya kalau main futsal, gue pengen lihat lu gitu kan. Nah terus kaget dong kata gue. Terus di situ gue udah mikir enggak aja tuh, gue bakal selek nih sama temen gue segala macem lah. Abis itu di situ gue balikin tuh bajunya, gue bilang, duh makasih kata gue, udah mau ngasih, cuman kayaknya gue nggak bisa nerima deh kata gue, takutnya ntar gimana sama yang lain, gak enakan aja gue kata gue, tapi makasih banyak kata gue udah mau ngasih. Nah di situ dia awalnya nggak mau, apaan sih lu katanya, orang gue pengen ngasih malah dibalikin segala macem. Pokoknya di situ udah debat ya itu, sampai dia marah tuh. Terus gue bodo amat dong kata gue ya. Gue kan di situ masih mikirnya dia tuh si N ini tuh dideketin sama teman gue gitu loh. Jadi gue sebisa mungkin jaga jarak gitu kan. Nah terus tiba-tiba nih, jadi dari lapangan futsal itu tuh bisa dilihat dari tempat yang cewek ini gitu. Nah pas itu kita lagi main futsal nih kan, gue sama temen gue setim gitu kan. Kalau dulu kan mainnya 2 gol ganti. Nah di situ posisinya emang kita tuh belum kalah gitu. Dan biasanya tuh temen gue ini yang paling ambis gitu. Kalau main futsal tuh, wah pokoknya gue nggak mau kalah gitu. Gue maunya setim main jago-jago aja gitu. Jadi gue nggak pengen kalah dari awal main sampai kelar main. Nah di situ gue kaget, tiba-tiba temen gue ini minta diganti gitu kan. Kaget dong gue, terus gue juga minta diganti dong. Gue samperin, lu ngapa kata gue. Apaan sih lu kata dia. Gue pengen sendiri, lu main aja lagi. Terus gue bilang, lah lu gak biasa kayak begini kata gue, lu biasanya paling ambis lu main futsal, kok sekarang tiba-tiba minta diganti. Iya gue capek, udah lu main aja lagi sana, ngapain sih di mari. Wah gue kaget tuh, kata gue ada yang gak beres nih. Akhirnya gue balik dong ke lapangan, terus tiba-tiba gue diceng-cengin tuh sama bocah-bocah ya kan. Ciakim, lah kata gue kaget, kenapa nih, ada apaan kata gue. Terus gue tanya, ngapa sih lu? Nah terus baru pada nunjuk ya kan. Ternyata baju gue nih yang dia kasih itu, yang gue balikin, yang baju Madrid, dipajang dong sama dia. Heboh tuh langsung, gila, gue diceng-cengin tiap hari.
gila lu Kim, nggak nyangka gue, katanya lu yang biasanya jangankan cewek, katanya temen lakinya dikit, ini lu tiba-tiba punya cewek, katanya apaan sih lu, kata gue yang nggak tahu, kata gue gituin aja. Di situ makin nyebar tuh, makin nyebar, karena cewek ini, si N ini banyak yang ngincer gitu kan, jadi kayak banyak yang kepo lah, tiba-tiba pada tahu gitu kan. Wah, gue diceng-cengin habis-habisan tuh, gue dibully sana sini lah segala macem. Wah, tuh gue kesel banget kan akhirnya. Langsung tuh gue bilang, lu bisa nggak, kata gue, nggak usah ganggu gue lagi, kata gue males banget nih, kata gue jadi diceng-cengin segala macem, kata gue ya. Di situ, wah dia kaget tuh, di situ dia langsung minta maaf. Terus udah tuh gue benar-benar nggak disuratin lagi, gue nggak di chat-chat lagi sama dia sampai pertengahan semester 2, deket-deket akhir lah, deket-deket akhir. Di situ gue ngerasa salah gitu kan, gue ngerasa salah karena dia tuh punya sahabat dia itu temen SD gue, cewek juga. Nah, namanya F lah, inisialnya F. Nah, si F ini cerita ke gue gitu, Kim lu parah. Apa, kata gue parah apa? Iya itu si N, katanya, dia bete banget, katanya, pas abis sama lu digituin dia jadi ngapa-ngapain males, katanya, makan jarang segala macam. Lah, kata gue lebay banget, kata gue siapa-siapanya, kata gue ya, siapa dia siapa gue, kata gue ribet banget hidupnya, kata gue. Terus ya lu jangan gitulah, kata si F, lu tuh gak boleh mikirin diri lu sendiri gitu, lu tuh jangan memperlakukan orang apa yang gak pengen lu lakuin. Gue digituin. Terus gue baru mikir, iya juga sih, kata gue kalau dijahatin gitu kan, bukan dijahatin sih, bisa terbaik banget bahasanya, maksud gue dicuekin, dijutekin gitu kan males juga ya. Tapi kenapa gue jutek dan cuek ke orang gitu. Nah, akhirnya di situ gue minta maaf tuh, gue beraniin diri, gue minta maaf. Dan untungnya si N ini masih apa namanya, ke gue itu masih baik lah gitu, nggak jutek, nggak yang apa sih lo, gitu, lu nggak inget dulu gini kan, biasa gitu tuh yang lebay gitu kan. Dan untungnya dia enggak gitu. Nah, di situ gue minta maaf. Nah, di situlah baru kita dekat gitu kan, akhirnya ngobrol-ngobrol, banyak bahasan kan. Gue tuh orangnya nggak pekaan ya, dan gue orangnya jalanin aja gitu. Sampai akhirnya gue kaget banget gitu kan. Jadi dulu dia kan, kita biasa dijenguk kan, tiba-tiba dia pas itu kebetulan gue sama dijenguk sama dia hari Jumat, gue sama dijenguknya sama dia, tiba-tiba gitu kan, gue ditanya, Kim mau lihat gak apa, kata gue kan. Iya, gue habis main Minecraft dulu kan, Minecraft itu tenar ya, gue habis main Minecraft gitu. Enggak, kata gue, ngapain, kata gue ya, kurang kerjaan mainan bocah, kata gue gitu. Enggak, ini bagus banget, serius dah. Terus gue bilang, gue gak mau, kata gue bilang enggak ya enggak, kata gue. Terus kata dia, ya lah, nilai doang, gue pengen lu nilai doang, kata dia gitu. Terus gue bilang akhirnya, ya udahlah, kata gue nilai doang ya, kata gue. Terakhir nih, kata gue, pertama dan terakhir. Iya, akhirnya udah dikirim lah gue foto, ya enggak. Di Minecraft itu kan dulu bisa nge-build gitu kan, bisa nge-build gitu. Dia nge-build tulisan I love you, anjir. Sumpah itu menurut gue cringe parah sih, alay banget, sumpah. Di situ gue kaget, kata gue, apa sih ini orang gitu, kok kurang gitu kan, kok mengganggu gitu, asli, kata gue. Di situ gue bingung juga, maksud gue kayak ini bercanda kan. Terus akhirnya gue jawabin bercanda gitu, kayak, ngapa lu, kata gue, tidur gitu, kata gue, kurang tidur nih kayaknya nih, kagak jelas bocahnya, kata gue gituin. Terus kata dia, kagak, gue serius, Kim. Terus, lah, serius amat, kata gue. Terus kata dia, ya parah lu, kata dia, gue udah berjuang gini-gini. Wah, pokoknya dia ngechat panjang tuh, alay banget lah. Terus gue di situ baru kayak, iya juga sih, kata gue ya. Gue juga udah mulai nyaman lah, dan gue nggak ada, posisinya nggak ada temen. Dulu kan gue nggak bersosialisasi gitu, jadi temen gue dikit, jadi apa salahnya gitu. Menurut gue dulu gitu. Akhirnya, ya udah, kata gue mau. Lah, terus dia giniin, lah, ya kali cewek yang nembak, kata dia, ya gue maunya lu lah. Dia, kata gue, ya ngeselin. Akhirnya ya udah, di situ gue ulangin untuk pertama kalinya. Akhirnya gue ngomong lah kan, masa-masa halai lah gitu. Akhirnya udah berjalan terus gue sama dia 5 tahun bersama. Lama banget ya. Iya, kalau nyicil motor udah beres tuh, udah bisa 2 kali malah, ya kan. Kalau nyicil motor. Nah, 5 tahun. Jadi dulu itu terbalik gitu. Gue orangnya cuek, dia orangnya yang perhatian banget gitu. Jadi dulu tuh kayak gue ceweknya, dia cowoknya gitu. Dulu tuh kayak gitu sifat kita ya.
Dulu tuh gue yang bodo amat, cuek gitu. Kalau dia tuh bener-bener yang ngekang mulu ya kan segala macam. Tapi gue ya seneng aja gitu. Dulu gila, gue pernah ngerasain masa-masa bucin gue selama 5 tahun tidak pernah nge-save kontak perempuan gitu. Selain nyokap gue, kakak gue, dan dia. Sebucin itu gue. Gila nggak? Dan dulu ya biasa, gue kalau ketemu itu HP gue selalu dicekin ya kan, IG gue dipegang sama dia, Facebook gue dipegang sama dia dulu ya kan. Dulu kan mainnya line itu sebelum WA. Dulu kan WA dibilangnya kayak orang tua banget gitu kan. Dulu mainnya line gue dicek-cekin gitu kan, line keep gue dicek-cekin. Dan gue tuh nggak begitu gitu. Gue itu nggak mau sekepo itu tentang dia menurut gue. Karena gue udah percaya sih kata gue percaya ke lu kata gue. Jadi tanpa perlu gue cek-cekin pun, gue yakin kalau lu nggak main belakang. Dulu gue bilang kayak gitu, sosok dewasa banget kan, iyalah. Nah terus dia tuh sering banget ngangkutin FB-nya lah, IG-nya lah, tapi selalu gue lock out, dan di situ gue marah-marah gitu. Gue tuh nggak mau kata gue. Menurut gue setiap orang itu perlu punya privasi, dan gue tidak ingin mengintervensi ruang lingkup pertemanan lu, atau gue mengintervensi privasi lu gitu. Gue nggak pengen, karena ya menurut gue cukup fatal sih kalau kita udah mengintervensi privasi seseorang. Takutnya jika dia nanti berubah karena mengikuti kita, kalau kita nggak ada, dia bisa lebih parah. Takutnya gitu. Jadi dulu tuh gue bebas gitu, gue bilang lu mau main sama laki siapapun, lu orangnya kayak lu mau berdua kayak nggak apa-apa kata gue, yang penting lu ngomong kata gue, lu ngomong dulu ke gue gitu. Jadi gue sih percaya kayak supaya langgeng itu lu kudu saling percaya, saling terbuka, sama menurut gue sih kuncinya di 3 ini. Ketika kehilangan salah satu ya itu lu udah mulai renggang gitu. Dan dulu itu gue bikin perjanjian sama dia, jadi ketika ada masalah hari itu juga kudu selesai gitu. Lu nggak boleh misalkan ada masalah hari ini terus lu nggak minta maaf gitu sampai besok atau besoknya lagi. Gue bilang kudu minta maaf gitu. Gue bilang misalkan masalah hari ini ya harus selesai hari ini. Karena apa? Karena gue yakin ketika itu masalah besok diundur lagi, besok lagi, nanti itu bakal diungkit-ungkit lagi tuh kesalahan kita yang lain. Misalkan awalnya kita bersalah gara-gara nggak ngabarin, lu kan salah itu kan, lu kok nggak ngabarin gue gitu. Ya gue main game kata gue, ngapain gue ngabarin gitu kan. Iya dulu sampai ngambek gitu kan. Nah misalkan gara-gara itu tuh kan, gara-gara hal sepele ini, gara-gara nggak ngabarin, tapi kita biarin sampai besoknya. Ntar tuh dia makin mikir, ah ini orang nggak ngabarin. Ntar mikir lagi, wah jangan-jangan dia selingkuh, wah jangan-jangan dia udah bosen segala macem. Bakal larinya ke sana gitu. Jadi menurut gue kenapa gue dulu bikin perjanjian supaya langsung selesai hari itu juga ya, supaya gitu, supaya tidak mengungkit kesalahan yang lain gitu. Karena kan gak baik juga mencari-cari kesalahan orang lain gitu kan. Jadi dulu cukup harmonis lah gue selama 5 tahun itu. Sampai akhirnya mungkin dia bosen dengan kebodoh amatan gue gitu kan. Sampai akhirnya singkat cerita gue di kelas 2 SMA, kelas 11. Di situ posisinya gue bawa HP dan dia sekolah swasta ya kan. Jadi kita sering kontak-kontakan gitu kan. Dan di situ gue posisinya nih, gue lagi teleponan sama dia, bener-bener lagi ketawa-tawa gitu, lagi cerita-cerita gimana hari lu ya, asik banget nih cerita jalan hari gue ya begini. Terus gue juga ngomong, iya gue juga lagi seneng banget nih soalnya sekarang gue main PES lagi menang mulu gitu kan. Dulu kan nge-PES, gue sambil nge-PES gitu. Gue bilang iya gue nge-PES menang mulu nih. Wah iya seneng dong ya, iya. Tiba-tiba dia ngomong, mungkin gue pengen ngomong serius. Lah gue masih bercandain dong kata gue, iya emang serius-serius amat kata gue, udah kayak nikah kata gue ya. Nah terus dia ngomong, enggak gue pengen ngomong serius. Terus gue bilang, ya udah ngomong aja gitu, gue bakal dengerin kata gue. Terus dia bilang, tapi gue nggak berani Kim kalau di telepon, gak dari gue di chat aja ya. Terus kata gue, lah ngapa sih kata gue, lu baik banget kayak baru teleponan aja kata gue. Terus dia ngomong, nggak apa-apa kok kata dia, tapi gue pengen di chat aja nggak apa-apa ya kata gue. Ya udah nggak apa-apa kata gue. Akhirnya udah di situ dia ngomong kayak, Kim udahan dulu ya. Kenapa kata gue. Terus ya gue pengen fokus belajar dulu. Jadi dulu itu kan dia pengen ngejar Unpad kan. Dia bilang gitu, gue pengen fokus buat ngejar Unpad, dan gue pengen lu fokus juga dimanapun yang lu pengen. Dia ngomong gitu.
karena gue nggak pengen jadi penghambat lu atau lu jadi penghambat gue untuk mencapai cita-cita lu. Nah di situ gue ngomong dong, gue ngasih pembelaan dulu, gue bilang emang gue pernah membebani lu ketika lu belajar, kata gue. Maksudnya gue nggak pernah meminta lu selalu ada untuk gue nggak pernah memforsir waktu lu selalu ngabarin gue, dan gue nggak pernah ketika lu ngomong ke gue lagi belajar, gue nggak pernah ngomong kayak ngapain sih belajar, udah sih cetan aja gue, udah sih fit call aja gue, udah sih teleponan aja, gue nggak pernah gitu. Gue bilang kayak gitu, terus dia bilang ya nggak apa-apa, takutnya gitu kan lu mikirin gue atau gue mikirin lu tanpa disadari, jadi takutnya nanti kita sama-sama terhambat tanpa kita sadari. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue ngomong, ya udah, gue sih sangat-sangat setuju sama pilihan lo kalau itu baik, karena pendidikan udah pasti jadi masa depan lo gitu kan. Sedangkan gue belum tentu jadi masa depan lo, walaupun kita udah 5 tahun gitu. Jadi di situ gue dengan besar hati gitu kan, dan dengan masih mikir bahwa itu prank gitu kan. Ini mah paling bercandaan doang gitu kan, namanya anak masih labil, putus nyambung. Akhirnya ya udah gue biarin tuh 3 hari, gue biarin, karena itu tuh masih cetan. Maksudnya gue biarin tuh nggak gue tanya-tanya kayak lu serius kemarin, enggak gitu. Itu tuh 3 hari maksudnya kita masih cetan, masih kayak biasa, tapi gue nggak nanyain kayak ini status kita apa gitu, enggak. Sampai akhirnya 3 hari gue bosen gitu kan, gue nanyain ini kita masih pacaran kan, kata gue. Terus kata dia, lah enggak Kim, kata dia, gue udah nggak ada rasa apa-apa sama lu gitu, kata dia. Lu mendingan lupain gue segala macem. Wah, gue kaget dong, kata gue, kenapa dia bisa, maksudnya alasannya udah berubah gitu kan. Dan seminggu setelah gue putus ya, berarti 4 hari tuh, 4 hari doang nih, gue kan setelah dia ngomong gitu, dia udah ngacangin gue tuh, dia udah ngediemin gue. 4 hari kemudian dia udah ngupload sama laki barunya. Itu pun gue nggak tahu, karena itu dia SG di close friend, dan gue udah dikeluarin dari close friend dia. Gue taunya dari mana? Gue taunya dari sahabatnya yang temen SD gue, si F ini. Gue tau dari dia. Gue kaget dong, kata gue, nggak mungkin lah ya nggak sih, lu baru putus sama seseorang yang udah bersama lu selama 5 tahun, dan tiba-tiba lu move on hanya dalam waktu seminggu gitu. Nggak bisa, menurut gue ini nggak sehat lah gitu. Jadi gue percaya ini udah mulai nggak jujur, ini udah mulai nggak terbuka gitu. Padahal dulu itu gue nggak berekspek banyak ke dia sih, maksud gue emang udah yakin juga, gue nggak naif, nih bakal jadi istri gue gini-gini, enggak gitu. Tapi gue percaya ketika seseorang udah bersama lu 8 tahun, dia tuh bakal jadi teman hidup lu, entah itu jadi istri atau ya teman aja gitu, teman cerita, teman buat main segala macem. Intinya lu berteman gitu sampai selama hidup lu gitu. Gue percayanya itu. Jadi gue nggak berekspek kayak ya udah lu harus punya gue gini, nggak salah itu gue untungnya. Tapi gue percaya gitu, kalau kita udah bersama seseorang selama 8 tahun, dia tuh bakal jadi teman hidup kita. Itu yang gue sesalin sih, maksud gue ketika dia udah tahu, dulu tuh gue udah deket banget sama keluarga dia gitu. Sampai gue pernah liburan bareng keluarga dia. Bayangin, gue ngikut liburan keluarga orang. Gila nggak lu? Dulu gue udah sering main ke rumahnya gitu kan. Ya menurut gue sayang aja sih. Kenapa gue sayangin? Karena gue malas memulai dengan yang baru, karena kita tuh harus menumbuhkan rasa percaya lagi. Kita harus kasih tahu dia tentang kita, tentang keluarga kita, tentang background kita. Karena menurut gue kan nggak cuma tentang lu gitu loh. Dia tuh harus tahu masa lalu lu juga, masa kelam lu gitu. Lu pernah ngapain aja segala macam. Menurut gue tuh penting. Karena kan ya setiap orang pasti pengen punya pasangan yang lebih baik dari dia kan, atau bisa membawa dia ke jalan yang lebih baik gitu. Jadi ketika kita tutup-tutupin, ya itu aja udah dimulai dari hal yang salah. Jadi jangan berharap hubungan lu bakal sehat. Menurut gue sih poinnya itu ya. Terus juga gue tuh posisinya gamon lah gue setahun. Gila nggak tuh setahun? Di situ gue baru mikir kayak betapa bodohnya gue selama 5 tahun ini gue nggak kenal perempuan selain dia gitu. Maksudnya gue nggak nge-share kontaknya, gue nggak deket selain si F ini gitu kan, karena si F ini kan sahabat dia. Itu pun gue jarang chatan sama dia. Di situ gue baru mikir kayak kenapa ya gue. Nah di situ tuh gue baru akhirnya gue kenal banyak cewek lah. Gue ikut aktif di organisasi, karena kan kata teman-teman gue, lu dulu kan gue coba buat ngelupain gitu kan. Nah tapi itu semakin lu lupain ya semakin lu bakal ingat gitu. Jadi menurut gue, lu nggak bisa nolak kenangan itu gitu, karena itu tuh lu mau gimana pun dia sempat ada di hidup lu, dan dia mungkin pernah bikin lu bahagia gitu.
Walau pada akhirnya nggak semanis itu, tapi seenggaknya lu yang milih dia juga loh, gitu loh, ya kan? Jadi lu harus terima konsekuensinya dong. Namanya seumuran kita, ya kali lu bisa seyakin itu bakal nikah sama dia, harusnya lu tahu konsekuensinya bahwa tidak akan bersama. Mungkin ada beberapa, tapi kan nggak semuanya gitu. Jadi lu harus terima konsekuensi, gitu sih. Jadi lu nggak usah lu lupain. Menurut gua nih, lu harus mikirin gimana caranya ketika lu inget dia atau lu ketemu dia atau lu dengar nama dia, lu itu malah ketawa gitu. Karena lu pernah seneng bareng dia. Jadi jangan lu, dia mah ini bangsat doang gitu kan, dia selingkuh gini-gini. Ya memang salah, tapi gue percaya namanya hubungan kan didasari oleh dua hati. Jadi tidak akan mungkin hanya satu hati yang tersakiti. Karena gini, contoh ada yang selingkuh. Gak sepenuhnya salah yang selingkuh. Barangkali lu tidak memberikan kenyamanan atau rasa aman ke dia gitu. Barangkali dia merasa terkekang, akhirnya dia mencari kebebasan lain. Gitu. Makanya gue bilang tadi, lu harus saling terbuka, saling jujur, saling percaya. Jadi kadang gue juga gue nggak pernah merasakan gitu. Gue nggak pernah merasa kayak wah gue paling disakitin gini, enggak. Karena gue merasa gue juga salah. Coba seandainya gue bisa lebih terbuka ke dia, gue lebih memperhatikan dia nggak bakal selingkuh kok. Gitu kan? Ekspektasi orang memiliki pasangan apa sih? Supaya ada yang perhatiin, supaya punya teman cerita. Ketika dia tidak memiliki itu dari pasangannya, dia akan mencari yang lain, gitu. Jadi berhentilah gitu, menyalahkan satu pihak atas apa yang kalian derita gitu, atau yang kalian terima. Karena nggak selamanya kok, hanya satu pihak yang salah. Itu kan konsekuensi aja gitu. Lu kan nggak ada, gimana sih, nggak ada aset kalau nggak ada yang main api ya, gitu ya. Ya kan gitu deh, ya kan? Jadi gue gamon setahun, tapi syukurnya gue sekarang ketika gue inget dia atau gue inget cerita-cerita bareng dia, gue ketawa gitu. Gue kalau ke tempat Menarik sih ceritanya kalau kata gue sih. Cuman ya, apa ya, alasan yang kayak begitu tuh nggak guna sih kalau kata gue. Bullshit, ngomong kosong lah. Iya, apalagi di ceritanya ini nih ya, kan yang memulai itu mantannya duluan kan. Nah, yang ngejar juga mantannya. Tapi setelah mantannya itu dapet, malah kayak kesannya gimana ya, dibuang gitu aja udah, kayak udah nggak butuh lah. Nah, terus ya buat lo semua nih, ya kira-kira lah, kalau lu udah berjuang mati-matian, seharusnya lu juga bisa lah mempertahankan mati-matian. Bukan malah meninggalkan dengan alasan tanpa kepastian gitu. Ya, tai ledek lah, ilah. Tapi gue mau nanya deh, Sri. Kira-kira masih ada nggak sih orang yang kalau putus hubungan tuh ngasih alasan kayak gitu? Kalau masih ada sih, mau gue sentil rasanya mulutnya tuh biar gak ngasal gitu kalau ngasih alasan. Oke deh, mungkin ada beberapa kesan nih dari gue yang bisa gue ambil dari ceritanya dia nih tadi. Kesimpulannya sih, hanya karena kalian berjarak, bukan berarti kalian bisa memutuskan hubungan secara sepihak. Atau jadi gini deh, andai kamu bosan dengan suatu hubungan, seharusnya kamu bicarakan baik-baik. Kamu cari solusinya bersama dengan pasangan. Jangan malah mengambil keputusan sepihak. Karena bosan itu wajar sih. Tapi kalau tiba-tiba udahan, itu namanya kurang ajar sih menurut gue. Oke, terakhir nih, pesan gue ya, perihal alasan kamu yang berujung perpisahan. Tidak sepantasnya kamu tiba-tiba saja menghilang. Karena aku juga memiliki perasaan. Jadi tolong, jangan semena-mena kamu mempermainkan perasaan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.